Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas UKIN dengan mode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Materi teks eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 11. Siap melaksanakan ujian kinerja. Selamat siang, silakan duduk kembali. Baik. Apa kabar kalian siang hari ini? Baik. Ya, selamat Bapak juga sehat dan kalian tentu juga sehat. Dan sekarang Bapak meminta untuk memimpin doa dalam kegiatan kita siang hari ini dalam proses pembelajaran yang kita lakukan secara bersama. Kepada Marlon silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Tapi tolong izinkan saya berdoa menurut agama Kristen. Baik. Ya Tuhan, di sini kami ingin melaksanakan kegiatan kami. Kiranya Engkau berkati kegiatan kami dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan. Kiranya ilmu-ilmu yang kami dapatkan akan berguna bagi kehidupan kami hari depan harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Marlon sudah memimpin kita dalam doa. Dan pada kesempatan ini Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Tentu Bapak berharap semuanya hadir hari ini. Tentu tidak ada yang tidak ada yang sakit ya. Tidak ada Pak. Langsung saja saya tanya Pak Jaya yang mengajar di kelas ini, jadi tahu keadaan kalian. Marlon semuanya hadir semua kan? Hadir semua Pak. Benar ya? Tidak ada yang Alfa ya? Ya Pak. Berarti tinggal kita lihat saja tidak hadirnya ini, dan nanti Bapak akan lebih lanjut untuk nanti di dalam kegiatan belajar kita siang hari ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Kembali kita akan mengikuti kegiatan kita di dalam proses pembelajaran pada kesempatan ini. Dan sebelum Bapak melanjutkan materi ini, Bapak mau bertanya, kegiatan yang kita lakukan pada minggu yang lalu terkait materi yang sudah Bapak sampaikan, masih ada yang ingat? Masih. Apa? Menganalisis eksplanasi. Dari sisi apanya? Dari baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan KD yang sudah Bapak buat, dan nanti minta tolong kepada Revania untuk membacakan KD yang akan kita pelajari atau kita diskusikan dalam kegiatan pembelajaran siang hari ini. Silakan. Baik, saya akan membacakan KD kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, kompetensi dasar memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kedua, indikator pencapaian kompetensi menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur, menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan, mempresentasikan teks eksplanasi yang telah dibuat. Demikian. Terima kasih. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Revania tadi, untuk kegiatan pembelajaran kita tentu hari ini sudah kita simak tadi kompetensi dasar dan juga indikatornya. Nah, sekarang tahu tidak tentang teks eksplanasi ini yang kalian kira-kira terjadi dalam kehidupan nyata atau yang kalian temui sehari-hari? Seperti apa ini? Kalau teks kan tahu sudah. Nah, peristiwanya seperti apa? Hujan. Betul. Banjir Pak. Peristiwa apa? Bencana alam. Peristiwa alam, bencana alam ya.
Nah itu nanti ada teksnya. Jadi itu fenomena yang terjadi di sekitar Kita. pernah alami kan? Pernah. Seperti apa yang kalian alami? Banjir. Selain fenomena alam apa lagi? Sosial. Sosial budaya. Kalau sosial budaya terkait apanya? Penumpukan sampah. Penumpukan sampah di sekitar lingkungan atau perumahan, dan itu mengakibatkan lingkungan yang tidak baik, dan itu menjadikan lingkungan sosial kita juga menjadi tidak baik, tidak sehat dari segi kesehatan. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar cara menyusun teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana dan mengapa ini terjadi? Selanjutnya, sebelum menyusun teks eksplanasi, kita harus tahu terlebih dahulu pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi ada pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola ini, sebab tidak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun peran kedua juga bisa dibalik. Akibat menjadi gagasan umum, sebab sebagai perincian. Kita langsung contoh ya. Contoh, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka, dan mengalami kerusakan. Nah, ini pola sebab akibat. Jadi gempa bumi mengakibatkan puluhan orang meninggal. Dan selain itu, dilaporkan juga terjadi laporan dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa. Ini juga pola sebab akibat, ya. Terjadi longsor dan kerusakan karena disebabkan dekat dengan sumber gempa. Ini adalah pola pengembangan sebab akibat karena terdapat sebab maupun akibat dari fenomena alam tersebut. Kita lanjut ke pola pengembangan yang kedua, yaitu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan urutan tindakan-tindakan untuk menghasilkan sesuatu atau berhubungan dari suatu kejadian atau peristiwa. Pola pengembangan teks eksplanasi proses ini disusun dengan cara berikut. Yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses menjadi tahapan kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan ini detail. Yang ketiga, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Kita langsung ke contoh ya. Ini adalah contoh pola pengembangan proses. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut jatuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dan kulit merah timbul. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menggunakan sebagian keriput pada kulit. Kaki bulan, kuku keluar pada ujung-ujung jari rambut, akhir lalu terus sempurna yang dilahirkan. Ini adalah teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses. Ini menjelaskan bagaimana proses terbentuknya bayi, ya, mulai dari fetus sampai ke janin sampai ke bayi yang ada di dalam. Ini adalah bagaimana proses terbentuknya bayi di dalam fetus, ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Setelah mengetahui proses atau pola pengembangan teks eksplanasi, langkahnya yang pertama, menentukan topik. Jadi, tentukanlah topik terlebih dahulu yang akan dibahas. Topik bisa tentang fenomena alam, sosial, atau budaya. Misalnya, proses terjadinya pasang surut akhir laut. Ini adalah topik
tentang fenomena alam, fenomena sosial, misalnya tentang kemiskinan, fenomena budaya, misalnya tentang budaya, budaya dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari referensi. Pada bagian ini kalian cari sebanyak mungkin referensi topik yang akan dibahas. Teks eksplorasi memerlukan data yang valid dan juga bersifat ilmiah. Sehingga kalian harus mencari banyak referensi dari berbagai sumber, bisa dari internet, dari buku, atau langsung dari narasumber. Berikutnya yang ketiga, membuat kerangka. Setelah mendapatkan referensi, buatlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pada bagian pernyataan umum, kalian sebutkan definisi atau pengertian umum dari fenomena yang sedang kalian bahas. Kemudian urutan sebab akibat dari proses terjadinya atau sebab akibat dari fenomena tersebut, mana dan akibatnya apa. Kemudian interpretasi ini adalah pernyataan atau kesimpulan dari fenomena yang sedang kalian bahas. Berikutnya yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Setelah membuat kerangka, kalian kembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke, ini tadi adalah langkah-langkah menyusun sebuah teks eksplanasi. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Ini adalah contoh teks eksplanasi tanah longsor. Tapi ini adalah teks eksplanasi fenomena alam. Longsor atau sering disebut gagal tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau pendorong dan tangkal penuju. Faktor pendorong adalah faktor yang mengganggu kondisi masa tergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mengaruhi suatu wilayah yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang berpengaruh, di antaranya erosi, lereng dari bebatuan dan bumi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak menjadikan bunga di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nah, kalau kita analisis dari strukturnya, maka pada bagian paragraf pertama ini adalah pernyataan umum, yaitu definisi dari tanah longsor. Kemudian pada paragraf kedua yaitu akibat terjadinya tanah longsor. Pada bagian terakhir, adalah interpretasi atau kesimpulan atau tanggapan mengenai fenomena alam. Bagaimana ini tadi adalah bagaimana cara menyusun sebuah teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sudah tahu, kalau sudah paham apa itu teks eksplanasi, kemudian juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu sudah kita rasakan. Nah, sekarang yang akan kalian lakukan pada kegiatan pembelajaran ini, bahwa kalian itu akan menyusun atau membuat teks eksplanasi yang nantinya kalian berbagi kelompok. Nah, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok yang sudah dibentuk ini kalian nanti mendiskusikan, sehingga nanti dalam kegiatan diskusi kelompok yang kalian lakukan itu nanti akan menyusun sebuah teks yang namanya teks eksplanasi. Kelompok satu mana? Ya, ini kelompok satu ini yang KPD yang Bapak bagikan. Kelompok dua? Ini kelompok dua. Kelompok tiga? Kelompok tiga. Kelompok empat? Kelompok lima? Kelompok lima. Nah, di dalam LKPD itu boleh kalian buka dan kalian pelajari petunjuknya. Yang jelas di situ ada petunjuknya yang mengarah kepada kalian bagaimana cara menyusun teks eksplanasi yang Bapak minta kepada kalian semua di masing-masing kelompok. Jadi sesuai dengan pemilihan kelompok yang sudah dibentuk tadi,
Jadi silakan kalian berdiskusi untuk menyusun sebuah teks eksplanasi. Kalau sudah didiskusikan, kalau sudah dibuat, nanti masing-masing kalian menjelaskan, menyampaikan hasilnya di depan atau presentasi namanya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan diskusinya tentang tugas kelompok yang Bapak minta kepada kalian? Tidak ada. Baik. Nanti ngerti semua, jelas ya? Kalau begitu silakan masing-masing kelompok diskusikan. Boleh Anda lihat dari handphone atau tablet sebagai aplikasi. Kemudian juga nanti presentasikan nanti di depan menggunakan aplikasi Canva ya. Kalau nanti dalam penyusunan pembuatannya itu di aplikasi Canva ya. Jadi nanti di masing-masing kelompok akan mengirim ke Bapak secara online menggunakan apa namanya WA. Masing-masing kelompok kirim ke Bapak. Nah, di dalam lembaran kerja itu ada nama kelompok, kemudian kelasnya jangan lupa ditulis, nama anggotanya maksudnya kelompok berapa. Ya, nanti dilanjutkan ke sebelah kanan. Jadi boleh nanti tulis namanya siapa atau master satu dua tiga kanan. Ini kelompok berapa? Kelompok dua. Baik, silakan nanti kelompok dua didiskusikan dan membuatkan nantinya berdasarkan struktur dan kebiasaan. Sehingga nanti dalam penyampaian di presentasi kalian nanti akan menilai. Ya, ini teksnya ditulis di kertas. Teksnya itu kalian boleh ditulis di kertas dulu, tapi menurut Bapak itu mungkin terlalu memerlukan waktu. Makanya Bapak bilang menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi aplikasi Canva itu berbagai macam apa namanya itu apa ya? Fitur-fiturnya ya, pilihannya banyak yang digunakan sehingga itu memudahkan kalian presentasi nanti di depan. Langsung dibuat di aplikasi Canva itu bisa. Gitu. Ada kendala? Dikit-dikit apa? Saya ngomong yang lain.
Kalau sudah semua baru kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Sudah, Pak? Oh sudah? Baik. Kalau sudah, ternyata kalian sudah menyusun dan membuat teks eksplanasi ini dengan baik, menggunakan aplikasi Canva. Dan sekarang Bapak minta untuk presentasi kelompok mana yang duluan, karena Bapak tidak mesti meminta harus kelompok satu yang maju, kemudian nomor urut 2 kelompoknya nomor urut 2 juga yang maju. Tapi sekarang Bapak meminta dari kelompok yang ada ini, silakan yang mau duluan maju, silakan. Kelompok 3. Baik, silakan Marcel dan teman-temannya. Silakan nih. Baik, halo teman-teman. Di sini kami ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami ingin memberitahu tentang teks eksplanasi tentang gempa Aceh. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Marlon. Di sini saya Renat Jinedin. dan ada lagi Sandia Oyoniata. Baik, saya akan mulai presentasinya. Baik. Contoh teks eksplanasi yaitu gempa Aceh. Pernyataan umum yang kami masukkan di sini yaitu gempa Aceh pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17:58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Kemudian penggambaran rangkaian kejadian kami memasukkan yaitu gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2000 itu mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283.100, 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Maluboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar saya ulangi, sekitar 50% dari semua bank. Diulangnya atau malah? Lanjut. Ulang dari paragraf itu apa? Terus saja lanjut aja. 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami, sedangkan untuk korban jiwa disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasi 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Kemudian di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket. Diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah para nelayan.
Baik, ulasan yang kami dapatkan, gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Baik, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Nah, pada saat ini kita sudah menyaksikan atau mendengarkan presentasi dari kelompok 3 oleh Marlon dan kawan-kawannya. Ya, menyusun atau membuat teks eksplanasi itu sudah diketahui bagaimana prosedurnya, sehingga juga tadi terdapat apa saja di dalam teks eksplanasi itu tadi. Kelompok lain ada pernyataan umumnya, kemudian penggambaran rangkaian kejadian, apa lagi? Ada ulasannya. Terus dari sisi kebahasannya apa tadi? Si Marcel? Menggunakan kalimat pasif nanti bisa dilihat dari penggunaan kata kerja, pengawal dari tim atau dalam teks eksplanasi. Baik, itu ya. Terima kasih. Nah, sekarang untuk lebih lanjut untuk kegiatan kita tadi sudah disampaikan hasilnya dari kelompok 3. Nah, untuk kegiatan yang kita lakukan hari ini, tentu kalian sudah bisa menulis atau menyusun sebuah teks eksplanasi yang berbeda dari segi struktur dan juga pembahasannya ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu evaluasi akhir dari kegiatan ini. Jadi masing-masing kalian punya handphone sekarang. Kalian tentu sudah menerima di grup oleh Bapak tadi ada penilaian secara pengetahuan yang kalian akan jawab dan bentuknya pilihan ganda. Ada 10 soal. Silakan masing-masing menjawab soal itu sebagai tes akhir dari kegiatan kita ini. Silakan, sudah terima kan? Silakan kalian menjawab dan itu ada di Google Form Bapak buatkan, masing-masing mengerjakan evaluasi itu. Silakan, lanjutkan. Jangan lupa tulis nama ya. Kelas. Silakan dikerjakan. Kurang lebih waktunya 10 menit. Baik. Lebih cepat lagi, apalagi sudah mengerti tadi, pasti bisa menjawab. Bagaimana? Selesai? Sudah, Pak. Marlon sudah mengirim ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Marcel? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini sudah di linknya, Bapak buka sudah masuk. Wah, ini skor kelihatan sendiri kan nilainya? Ya, Pak. Ya, Pak. Bagaimana kemampuannya masing-masing? Nah, ini memudahkan teknologi yang kita gunakan hari ini. Nah, sekarang dari kegiatan yang kalian lakukan ini untuk evaluasi, Bapak berharap kalian boleh mendapatkan satu bukti baru ataupun pemahaman baru. Dan nanti ada teman yang akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dan Bapak berharap apa yang kita pelajari ini juga nanti menjadikan pengalaman di kemudian hari. Kepada anak-anak sekalian atau siswa yang ada di sini, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Silakan, Marcel. jadi saya memberi kesimpulan tentang teks eksplanasi.
Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan suatu fenomena, kejadian, proses ilmiah maupun sebuah budaya. Teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu hal bisa terjadi. Teks eksplanasi harus memuat fakta-fakta suatu kejadian dan tidak boleh diisi dengan opini penulis. Dan juga berikut ini struktur dari teks eksplanasi beserta penjelasannya pada poin A. Yang pertama ada pernyataan umum. Bagian ini berisi identifikasi terkait suatu hal yang dipaparkan secara umum. Yang kedua, eksplanasi atau bisa disebut deretan penjelasan. Bagian eksplanasi atau deretan penjelasan menerangkan rincian proses kejadian mengenai suatu fenomena yang telah diterangkan secara umum pada bagian pernyataan umum. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi pada struktur teks eksplanasi bersifat opsional. Bagian ini bisa ada, bisa juga tidak. Yang poin ke B ada berikut kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku dalam penulisan teks eksplanasi. Dan juga berikut ini beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku dalam penulisan teks eksplanasi. Saya mengambil dua. Yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja berawalan di atau terdalam teks eksplanasi. Yang kedua, ada penulisannya menggunakan istilah ilmiah yang berhubungan dengan topik bahasan dan hanya digunakan pada bidang ilmu tertentu. Sekian. Baik, terima kasih tepuk tangan. Ini Mas ya, sudah memberikan kesimpulan. Dan sekarang di akhir pertemuan kita ini sepertinya waktu juga yang mau memisahkan kita. Tapi sebelumnya nanti Bapak minta untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan ini, karena awalnya sudah dipimpin berdoa, sehingga di kegiatan yang terakhirnya juga kita berdoa supaya kita juga kegiatan selanjutnya dan menjadi selamat. Silakan kepada siapa tadi yang memimpin doa penutup? Rizka ya. Baik, silakan Rizka. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya memimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Amin. Terima kasih Rizka sudah memimpin kita dalam doa, dan Bapak ucapkan kepada kalian semua terima kasih atas kebersamaannya hari ini, dan kita akan mengakhiri dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang.